Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Bermain bersama sang cucu di dalam rumah, nenek di Banyuwangi tewas tersambar petir. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang meningkat hingga erupsi ratusan kali. Warga diimbau lebih waspada. Kesal sewa rumah tak dibayar, emak-emak di Surabaya pindahkan perabot penyewa ke rumahnya. Ujungnya ia ditangkap polisi. Gunung Semeru di Lumajang mengalami peningkatan aktivitas ditandai dengan terjadinya ratusan kali letusan erupsi. Warga diimbau petugas untuk meningkatkan kewaspadaan karena selain potensi bahaya letusan, ancaman banjir lahar hujan di sepanjang aliran sungai masih sangat tinggi. Erupsi gunung tertinggi di Pulau Jawa itu terekam kamera CCTV pos pantau Semeru saat mengalami letusan erupsi hingga terjadi guguran lava pijar pada Selasa dini hari. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru terekam oleh seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG di pos pantau Gunung Sawur, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hingga Selasa siang, Gunung Semeru terekam mengalami 139 kali gempa letusan dengan amplitudo getaran mencapai 22 mm. Gunung Semeru juga terekam mengalami 22 kali gempa guguran, 8 kali gempa hembusan, 2 kali gempa tremor harmonik, 2 kali gempa tektonik jauh, dan 1 kali gempa tektonik lokal. Selain aktivitas vulkanik, Gunung Semeru juga beberapa kali mengalami banjir lahar hujan akibat tingginya curah hujan di sekitar puncak gunung. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lumajang mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena potensi banjir susulan bisa terjadi kapan saja. Kita sudah menghadapi musim hujan, takut dikhawatirkan ada banjir lahar dingin dari das-das Semeru tersebut. Himbauannya untuk warga, Pak? Himbauan untuk warga, terutama untuk penambang sekitar das Semeru dan untuk warga di sekitar pegunungan ataupun dekat-dekat dari das Bondoyudo, tetap berhati-hati dan waspada. Meski mengalami peningkatan jumlah aktivitas vulkanik, namun status Gunung Semeru pada Selasa siang masih bertahan di level 2 waspada. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Sebuah niat untuk menuntut hak berubah menjadi jerat hukum yang tak terduga. Seorang emak-emak di Surabaya menjadi tersangka setelah menyita perabotan rumah tangga milik penyewa yang tak juga membayar uang sewa rumah. Berawal dari rasa kesal karena penghuni yang menyewa rumahnya tak dapat dihubungi dan tak juga membayar kewajiban. Susia, pemilik rumah, lalu memindahkan perabotan seperti kulkas dan kompor ke rumahnya sendiri. Bukan untuk dijual, namun digunakan sendiri dengan keyakinan bahwa itu adalah haknya sebagai ganti uang sewa rumah yang tak dibayar. Karena tak terima barangnya dipindahkan, penyewa kontrakan melaporkan ke polisi hingga membuat Susia kini terjerat hukum. Susia yang awalnya ingin mendapatkan haknya, kini harus menghabiskan hari-harinya di balik jeruji besi. Ia mengaku tindakannya dilakukan semata karena kekesalan dan kecewa atas penyewa yang hilang tanpa kabar dan tak membayar uang, sehingga memindahkan perabotan ke rumahnya. Nempatin tempat saya, tapi nggak bayar. Tak suruh
tempat aja, cuma disuruh bayar uang itu karcis sama listrik setiap bulannya. Tapi nggak bayar dia. Dia nempatin udah 1 tahun lebih, Pak. Terus barangnya sampean pakai sendiri terusan? Ada di rumah, Pak. Tapi sampean pakai sendiri? Kulkas aja yang dipakai. Oh, cuman kulkas. Kalau untuk kompornya? Enggak, ada semua. Namun tanpa disadari, langkah itu menjadi keliru di mata hukum karena dilakukan tanpa izin dan tanpa disaksikan RT RW ataupun petugas Babin Kamtibmas. Tempatnya itu kepada orang lain, kemudian orang lain itu tidak bisa dihubungi karena tidak membayar, akhirnya barang-barang itu dibawa ke rumahnya, jadi dikosongkan dan digunakan sendiri. Harusnya kan dititipkan ke RT atau pada waktu mengeluarkannya mungkin didampingi Babin Kamtibmas atau apa, dan itu digunakan oleh ibunya itu. Jadi ada keinginan untuk memilikinya itu ada. Ironisnya, niat mempertahankan hak malah berujung menjadi tindakan pencurian. Kini emak-emak tersebut dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Selamat Riyadi dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.